Ini pertanyaan yang paling simpel. Apa sih bedanya Antam sama UBS? Terus suka ada yang stigma kayak gini nih dulu. Kok kalau masih Surabaya lebih bagus, masih Jawa tuh lebih bagus daripada masih Tangerang. Suka ada kayak gitu kan? Itu kita perlu lurusin bahwa sebenarnya sama. Jangan salah loh, Antam itu juga banyak yang palsu, dipalsuin orang. Yang ke pasar baru, yang ke pasar lama? Dua-duanya Dua-duanya. Lebih baik investasi rumah atau emas? Ini tapi kedepannya kalau lu lihat semua bakal beralih nggak sih dari konvensional ke online? Apalagi pandemi ini nih, corona nih. Kayaknya kan semuanya go digital banget tuh. Yang software apps tuh maju banget. Gue juga punya temen tuh bikin software laku banget sekarang gara-gara corona. Kalau menurut lu bakal ke situ nggak sih nanti arahnya? Atau emang ini tuh toko konvensional tuh nggak bakal tergantikan? Kalau menurut gua sih susah ya gantikannya. Soalnya biasa konsumen mau lihat barangnya. Ya kan dia tahu dia maksudnya gimana bisa percaya itu barang yang dia pilih sama yang datang tuh sama gitu. Kan orang-orang apalagi kalau di daerah kan masih di pinggiran itu dia mau lihat gitu, mau pegang gitu kan. Nggak bisa kayak kita beli online langsung percaya aja gitu kan, nggak bisa soalnya. Iya. Mungkin nanti bisa tapi pelan-pelan seiring berkembangnya masyarakat sekitar juga. Tergantung dari masyarakat juga. Iya. Soalnya emang sense-nya tuh beda ya. Beli online sama beli offline tuh emang beda sih ya. Apalagi kalau kita toko emas kan nggak misalnya beli putus gitu. Kita harus tanggung jawab buyback si konsumen itu. Sama lah kayak kita kalau beli sepatu kan lebih enak langsung ya. Kadang-kadang gitu ya. Walaupun itu kita nggak bakal jual lagi gitu ya. Tapi kita masih mau harus lebih enak nih lihat barangnya langsung gitu. Kalau tips and trick dari lu gimana? Kalau gua sih tambahin aja, jangan tergiur omset lah. Jangan tergiur omset. Iya, kan kita omsetnya gede ya. Padahal marginnya dikit gitu kan. Jadi kebanyakan ada beberapa tuh dia lihat uangnya banyak gitu. Jadi dia pakai aja. Dia pakai untuk pribadi gitu. Jadi giliran orang buyback banyak dia nggak bisa beli lagi gitu. Berarti manajemen keuangan lah ya, manajemen toko yang baik. Iya. Harus jangan istilahnya jangan pakai duit dulu lah gitu waktu kalau awal gitu ya. Setahun 2 tahun tuh jangan pakai duit dulu lah gitu. Ini menarik nih. Ini salah satu cara yang berbeda dengan usaha lain. Ini kalau di toko emas kenapa kayak gini? Mungkin ada orang kalau usaha yang normal jual doang misalnya. Lu modal 100.000, lu jual peko, lu dapat gocap kan. Gocap itu bisa lu spend habis. Gak ada masalah. Tapi di toko emas gak bisa kayak gitu. Karena lu ada tadi itu tanggung jawab buyback itu yang lu pakai. Jadi kalau misalnya gue jual 150, gue jual 100.000, gue dapat uang 100.000, ini uang nggak boleh gue pakai 100.000, karena gue punya tanggung jawab barang itu akan buyback kembali ke gue. Tadi dibilang kita masih sebenarnya itu cuma margin. 100.000 bukan untung, tapi banyak orang mungkin nggak pakai. Kalau gue pakai ini 100.000 semua, bisa taruh gue beli es gitu, duitnya 0. Orang itu datang, kok saya mau jadi kemarin, kita punya tanggung jawab moral untuk beli barang itu. Terus uangnya dari mana? Udah nggak ada, tapi udah beli es gitu. Ini salah benar, ini menarik sekali. Ini yang berbeda sama usaha-usaha lain yang nggak ada ininya jual beli loh. Tapi menurut gua usaha yang ada jual belinya pasti mempertimbangkan hal ini dibanding lu ketimbang lu jual doang atau lu beli doang. Gitu loh. Iya. Gitu sih kalau menurut gua. Kalau lu ada jual beli atau mungkin juga kalau perbedaannya gini kali ya. Kalau misalnya ada jual beli yang lu nggak ada tanggung jawab moralnya, harus buybacknya harus ke tempat lu. Kayak jual mobil. Kan kita kan beli sama showroom. Kita buybacknya kan kita jual kembalinya kan kagak ke showroom, bukan ke showroom yang itu jual ini, kita ke showroom yang mobil bekas. Maksudnya showroom tempat kita beli itu nggak mesti nerima. Iya gitu. Itu bedanya. Kalau di kita kan kita kayak punya tanggung jawab moral, harus terima barang itu. Jadi lu mesti ready nih. Lu jual berapa banyak, lu mesti tahu barang lu kira-kira yang balik berapa, dan lu harus perhitungkan. Dan lu sekarang kondisi barang itu mulus, setengah rusak atau hancur. Ya, lu kan nggak tahu. Jadi aku bakal bagaimana? Jadi kita harus timingnya juga. Iya, kita nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan bakal ada wave orang bakal jual terus itu kan. Iya. Jadi harus tahu. Tiba-tiba lu di rush gitu ya. Kayak
beberapa tahun lalu tuh yang ada isu itu. Iya benar, ada. Isu Mas Muda nggak laku. Iya betul. Iya. Dampak gue benar. Kena itu. Semua orang rame jual, semua jual. Kita kan harus ada dananya gitu. Iya. Cuma kalau tuh dana udah dipakai kan. Misalnya udah dibeliin mobil gitu kan. Jalan-jalan. Udah buat dipakai lagi gitu dipakai ya. lah gitu. Ya emang pasti nggak bisa buyback emas itulah. Nah, iya. Dan mau nggak mau pasti tutup lah tokonya kan. Nah itu trust di situ udah nggak ada. Kalau nggak bisa buyback, mau nggak mau lebur. Kalau pertama kan lebur ya. Kalau lebur terus ditutup lah. Iya. Jualan apa? Udah pajangan nggak ada, display nggak ada ya. Duit juga buat terima barang yang rusak lagi. Iya benar itu benar. Nih junior udah hebat. Ilmunya saya udah. Langsung kita masuk ke itu segmen terakhir nih. Ini tanya dari Instagram nih. Langsung aja. Tapi baru. Sebenarnya banyak juga sih yang nanya. Cuman banyak juga yang nanya nggak nyambung. Jadi saya pilihin dulu deh ya. Ini pertanyaan yang paling simpel. Apa sih bedanya Antam sama UBS? Beda pabrik bukan ya? Sepakat, beda brand. Beda brand doang ya? Beda branding. Antam itu bukannya BUMN ya? Iya, betul. UBS kan swasta. Benar-benar. Dan ada juga KWT. Banyak Iya, banyak ya. Sebenarnya lebih banyak lagi brandnya, bukan cuma Antam dan UBS. Untuk yang malah Antam nggak ada produksi perhiasan ya? Nggak ada. Mungkin yang banyak orang tanya kan bedanya Antam dan UBS itu apa? Mungkin produknya yang LM itu. Bedanya LM Antam sama LM UBS apa sih? Itu sebenarnya kalau mau dibilang sama aja, bedanya cuma di brand. Karena kan dia ada sertifikat ASAI-nya kan yang menunjukkan bahwa kualitas barang itu apa. Dan kalau emas kita kualitasnya berdasarkan kadar dan berat gitu ya. Iya, kadar dan berat kan. Itu yang kita patokin. Selama dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis, ya itu nggak masalah kan. Karena kita percaya bahwa brand besar ini kayak UBS nggak akan lah berani bikin di situ tulisannya bisa 10 gram, kalau barang cuma 9 gram nggak mungkin ya. Pasti sudah tersertifikasi dengan baik. Karena brandnya udah gede lah. Ya. Nah, kalau bertanya, terus bedanya apa? Ya bedanya sebenarnya bedanya apa? Ya nggak ada bedanya sih secara kualitas. Lu lihat aja sertifikatnya, bedanya paling ini misalnya 10 gram, ini 5 gram. Tapi kalau misalnya di compare apple to apple yang sama-sama 5 gram, sama-sama kadarnya sama, ya sama. Nggak ada bedanya. Terus suka ada yang stigma kayak gini nih dulu. Kalau masih Surabaya lebih bagus. Emas Jawa tuh lebih bagus daripada emas di Tangerang. Suka ada kayak gitu kan? Itu kita perlu lurusin bahwa sebenarnya sama. Mau dari Surabaya, Jawa, dari Sulawesi, Sumatera, bahkan dari luar negeri sekalipun, dari Eropa sekalipun, sama aja gitu. Yang menjadi membedakan adalah itu purity-nya berapa, kemurniannya berapa persen. Gitu. Persentase kadarnya dari berapa persen. Nah betul itu. Jadi nggak ada, masalahnya lebih bagus. Sama aja sih sebenarnya. Ini menarik sih. Gue juga memang isu yang gue alami. Ngerasain pasti toko emas semua. Guys, jadi kalau misalnya ada yang bilang emas Jakarta lebih bagus, emas Surabaya lebih bagus, atau bilang emas Hongkong lebih bagus, itu bohong. Itu sebenarnya sama aja. Yang menentukan emas itu bagus hanya dari kadarnya aja. Jadi semakin tinggi kadar dari emas tersebut, maka emas tersebut pasti nilainya akan semakin tinggi juga. Jadi nggak pengaruh emas yang kalian beli dari Surabaya atau dari Jakarta, dari Banten, dari Sumatera, Medan, Papua, itu sebenarnya semua sama aja. Emas ya emas gitu. Tinggal dinilai dari kadar dan beratnya aja. Gitu. Itu menarik sih. Baru kepikiran. Iya. Kalau tadi obrolin kepikiran. Tapi apa namanya? Jadi isu juga kan? Iya. Jadi isu itu lumayan sering loh, lumayan banyak kita dapetin di lapangan itu kayak, kok kemarin saya dikasih saudara saya di Surabaya, ini lebih bagus kan Mas Jawa dibanding Mas Tangerang gitu. Ya kalau kalian di sana belinya kadar 90, terus kamu di sini beli kadar 40, ya jelas lebih bagus. Pasti kamu beli lebih mahal. Iya kan? 90 harganya 90. Iya betul. 40 gitu. Ya harganya 40. Jadi sebenarnya standarisasi kayak bilang, Mas Hongkong lebih bagus. Iya karena standarisasi mereka rata-rata kadarnya di atas 90%. Sedangkan kita di sini ada yang 40, ada yang 70. Yang ngebandinginnya jangan begitu. Yang ngebandinginnya harus emas Hongkong yang di sana yang 90%. Coba deh sama emas yang didapat di tanah Jawa tapi kadarnya 90%. Itu saya sama, nggak ada bedanya gitu.
Itu yang kita perlu lurusin ke orang-orang. Terus mungkin tadi bantu jawab tadi kayak bedanya apa ya, sama brand juga banyak. Bedanya adalah kayak branding aja. Jadi udah nggak ngomongin kualitas lagi, nggak ngomongin nih kadarnya berapa nih, ini beratnya berapa, udah ngomongin itu sebenarnya lebih ngomongin kayak siapa yang punya brand lebih kuat, lebih dikenal masyarakat, trustnya. Atau mungkin ini deh, ada apa namanya ya, after sales mungkin ya yang lebih baik gitu antara satu brand sama brand yang lain. Lebih ke situ sih. Sama pasarnya juga ya. Iya. Marketnya. Iya. Kalau Antam kan lebih besar ya. Iya betul. Daripada UBS kan. Iya. Otomatis harganya juga lebih tinggi harusnya. Iya, marginnya lebih tinggi Antam ya. Iya. Karena ini mungkin dia secara brand mungkin lebih besar. Kedua ini yang gue pernah perhatiin bahwa dia kan ada, kalau nggak salah tuh ada kayak sudah diakui sama organisasi apa gitu. Gua agak lupa, tapi kalau Antam itu sudah diakui sama organisasi yang diakui secara internasional. Perbedaannya di situ loh, karena dia kan BUMN, punya negara kan, pasti punya akses sana lebih mudah dibanding yang swasta kecil ini gitu. Mungkin dia belum terdaftar secara asosiasi internasional, tapi ya barangnya masih sama ya, kita ngomong secara kualitas sama aja, cuma beda itu. Kalau brand Antam mungkin lebih dikenal masyarakat internasional, kayak ini tahu ini punya BUMN Indonesia. Kalau ini mungkin ya siapa gitu, belum terlalu dikenal di internasional. Karena sebenarnya barangnya produknya sama aja. Kalau kita yang ngomongin masalah perbedaan kualitas itu tidak sama sekali, tidak ada perbedaan kualitas. Ya maksudnya dilihat dari dia bilang 99,99%, ini juga sama, 99,90% itu sama. Sudah kita bisa compare apple to apple. Mau brandnya apapun, selama dia bisa mempertanggungjawabkan, terus perusahaannya juga munafik gitu ya, maksudnya kredibel ya, itu kita bisa percaya. Asal jangan abal-abalnya cuma nulis 99 ya, itu yang bahaya juga. Kemudian jangan salah loh, Antam itu juga banyak yang palsu, dipalsuin orang. Yang kemasan baru, yang kemasan lama? Dua-duanya ada. Iya benar, dua-duanya ada. Itu hati-hati juga. Setahu gua caranya tuh dilapis. Jadi setengahnya bukan, setengahnya iya. Setengahnya bukan, setengahnya iya. Iya, jadi yang setengah dalam tuh bukan emas. Di luarnya emas tuh. Jadi kalau kita timbang nggak terlalu ketara. Oh, dibungkus gitu ya? Dibungkus ya. Itu yang kemasan baru ada? Ada. Dengar-dengar sih ada. Ya kebetulan sih gue belum pernah ngalamin nerima yang palsu, cuman dengar tetangga tuh ada dapat waktu itu. Tapi kita sama kemasan lama sih, 25 gram bayangin. 25 gram. Nah, kalau iya di lembur itu kan harusnya kadarnya 99. Dia mungkin agak ragu, dia uji, dia nggak percaya dalamnya, dia lebur kan. Dia lebur, setelah diuji kadar itu kadarnya tinggal 70%. Berarti kan kalau 100 gram itu 30 gramnya. Iya, bukan emas. Mungkin berarti dalamnya di tengahnya mungkin diisi sesuatu tuh mungkin tuh. Nah, kita nggak ngerti itu canggih banget ya. Iya. Itu harus hati-hati juga. Makanya harusnya lebih mahal kali ya. Iya. Makanya harus resiko toko emas juga ya. Iya, itu juga menjadi resiko. Nah, makanya kadang-kadang ada saya pernah dengar bahwa jual emas jangan mau emas digosok-gosok. Kalau sudah ada suratnya. Iya. Ada juga. Itu sebenarnya jadi satu masalah juga ya, bukannya kita mau merusak barang orang, sebenarnya sih nggak dirusak gitu kan. Tapi itu metode pengujian yang bahkan pegadaian pun yang punya pemerintah itu menggunakan metode yang sama kalau menguji kadar. Kalau dibilang ini nyusutin nggak, boleh dicek kok. Kita gosok itu nggak akan ngurangin 0,01 pun gramnya, bisa ditimbang. Lain kali kalau misalnya ada kesempatan ngomongin ini lagi, didatangkan alatnya, langsung diuji. Boleh. Ya kan, bener nggak gitu? Jadi kita ngelurusin sesuatu kan, kita ngomongin fakta gitu, itu enggak. Gitu. Jadi, nah kita menjaga ya kita tadi tuh barang palsu segala macam, mungkin toko yang menjual, mungkin ada oknum toko yang nggak kredibel, atau bahkan bisa aja dia beli satu toko barangnya bener, terus ternyata udah ditukar barangnya sama pembelinya sendiri nih, bisa lah kayak gitu. Pernah, gue pernah dapat yang barang gua, maksudnya ini suratnya notanya kan ketika beli kan, mereka beli ada pas jual kembali itu barangnya sama persis secara bentuk, tapi ininya barangnya tuh udah dipalsukan gitu, maksudnya itu bukan suratnya itu udah bukan barang itu lagi. Iya, itu bentuknya persis, gramnya persis, tapi ternyata itu bukan emas. Itu pernah dapat kayak gitu. Dan itu sebenarnya dilema ya kita ya. Iya. Mau nuduh kan nggak bisa sebenarnya kan. Iya betul. Curiga sih pasti curiga. Terus nanya, ini kok bisa begini? Ini kita gimana ceritanya gitu kan? Takutnya malah kita
Iya, dituduh. Jangan-jangan kamu ini jual barang ini palsu lagi. Serba salah jadinya. Emang gitu tuh emang tabu itu. Iya. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Tips kapan jual dan kapan beli dong? Tips kapan jual dan kapan beli dong? Bingung juga ya. Bingung juga ya? Beli, Pasar gak murah. iya nggak bisa tahu juga. Beli pas naik, jual pas turun. Beli pas naik, jual pas Biar kita yang untung ya? Enggak, Nggak bisa. beli pas baru naik. Oh, gue ngerti nih konsepnya nih. Ini Pas- brilian nih. Pas baru naik beli. Biar Kan dia kan kita- naik tuh kan, nanti pas baru turun jual. Tuh. Oh. Jadi pas dia bullish-nya tuh jual. Gitu. Tahu. Ada trennya ya. Iya, Jadi kalau trennya. baru dia bakal naik. Jadi kalau udah naik pasti naik terus gitu ya. Iya. Kan bisa dia naik berapa ribu PHP gitu. Iya kadang-kadang suruh Emang gitu sih. pasti ada resiko lah ya. Spekulasi ya. Nggak bisa ditentuin. Tapi ini apa? Pertanyaan menarik sih. Nanti gue juga bakal bahas nih sama mantan trader forex. Jadi kan memang apa namanya revenue streamnya pendapatannya kan dari selisih harganya kan dia. Kalau kita kan Emang beda. trading gitu. Nah, kita kan punya. bukan dari kenaikan apa penurunan harga emas. Iya. Jadi ini nanti mungkin bisa dijawab sama Iya, kalau kita mungkin itu kurang cocok ya. Kita bukan spekulasi. Kurang relevan ya, soalnya kita bukan day trader ya. benar. Kalau trader pasti bisa. Nah, mungkin nanti kita bakal ke sesinya belajar. Bener. Kita bakal Kita nonton nonton dulu nih. nih. Boleh belajar ya. Iya, harus. Pertanyaan selanjutnya nih. Dari corona ngaruh nggak sih ke efek perkembangan emas? Corona ngaruh ke efek perkembangan emas. Misalnya anggap deh ke apa ya? Ke toko emas deh misalnya deh. Kalau ke toko emas, ya tadi sih secara penjualan pasti pengaruh. Terus kalau mungkin pertanyaannya ngaruh nggak ke perkembangan emas, mungkin kayak bakal naik turunnya fluktuatif harga, itu juga pengaruh. Kemarin karena gini, kita di Indonesia harga emas itu dipengaruhi oleh harga emas itu ditentukan sama harga emas dunia yang dikonversi ke rupiah, karena harga emas dunia kan menggunakan dolar. Otomatis kalau misalnya sebenarnya kalau harga emas itu tidak bergerak, harga dolarnya yang bergerak itu sudah mempengaruhi harga pasar gitu. Jadi kalau misalnya pandemi ini ngaruh nggak ke harga, mungkin ke sisi harga ya, itu pengaruh pasti. Dan dolarnya sudah pengaruh, emas dunianya pun pasti pengaruh gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Pilih emas batangan atau emas perhiasan sih yang paling cocok untuk diinvest? Nah, Kalau nanya ke yang jual sih kita mah kan jual logam mulia Iya, juga kan, iya. logam mulia apa perhiasan ya? Kalau untuk invest sih logam mulia sih. logam mulia ya? Ya saya setuju. Jadi tapi gini, oke gue setuju. Invest logam mulia lebih menguntungkan. Kenapa? Mungkin karena itu tadi potongan dan bla-bla-blanya itu cost-nya lebih murah daripada perhiasan. Karena kan kalau logam mulia cuma Ya kita jualnya seadanya. Iya. Nggak bisa ditambahin lagi. Iya. Tapi kalau cincin kan bisa berhias, perhiasan gitu segala macem lah bisa dipakai. Mungkin itu ya. Tapi kalau misalnya perhiasan juga sebenarnya bisa aja diinvestasi. Ya perhiasan investasi panjang ya. Beli perhiasan mau potongan gede, tapi kalau naiknya bisa lebih dari Potongannya itu. potongannya berarti kan sebenarnya bisa gitu ya. Misalnya taruh 10 tahun. Banyak kok kita di toko kejadian juga ya yang Iya. pakai perhiasan. Tapi belinya lama ya, mungkin 10 tahun, 15 Sebentar. tahun. Nah, investasi jangka panjang itu menguntungkan. Tadinya dulu beli cuma 100.000, sekarang 500.000. Nah, itu kan menguntungkan. Iya. Ya itu bisa, itu bentuk perhiasan gitu. Tapi harus panjang. Itu nggak bisa 1-2 bulan, Iya. 1-2 hari. Maksudnya investasi Kalau jangka itu sih sama sih, batangan juga harusnya begitu. Iya, Iya, kan kan paling logam mulia kalau Iya. jangka waktu pendek juga rugi kan. Iya. tapi mungkin paling enggak karena dia tadi cost-nya murah, jadi naiknya nggak perlu harus sebanyak perhiasan, dia udah bisa nutupin cost-nya itu gitu. Kalau perhiasan mungkin cost-nya satu barang taruhlah 100, mungkin dia cuma 20.000, 30.000 cost-nya. Jadi kita naik 50.000, ya perhiasan belum nih, tapi ini udah gitu. Walaupun sama-sama jangka panjang. Kalau mau aman mah ya di atas 5 tahun lah ya. Iya. Kalau nggak Tahun tahun ya. buat aman atas 5 tahun. Nah, gue mau nambahin juga nih. Kalau perhiasan itu sebenarnya menurut gue investasi perhiasan tuh bisa aja, tapi ibaratnya itu kalau diistilahkan itu kayak unit link. Kalau kita beli asuransi, tapi sekaligus investasi. Jadi kita beli perhiasan, kita nilainya naik bertambah,
tapi kita bisa pakai juga. Jadi kebutuhannya double gitu. Jadi bisa mencukupi dua kebutuhan. Jadi kalau misalnya walaupun memang gainnya nggak setinggi apa namanya pure logam mulia gitu ya. Karena sama seperti kan asuransi jiwa yang nawarin investasi juga kan dia kan apa namanya gainnya juga nggak setinggi full asuransi. Pasti biaya unit link dibanding biaya full asuransi itu pasti lebih tinggi unit link karena ada nilai yang bisa kembali kan. Iya, betul. Terus untuk perhiasan juga nggak bisa dipatok kayak ini satu cincin dengan satu cincin di compare nilainya sama, nggak begitu karena dia apa ada proses yang membedakan dari cincin satu sama cincin dua. Betul. Sometimes juga ada perhiasan yang punya nilai estetik. Itu nggak bisa dinilai kayak gitu. Apa gue jadi barang kolektor, jadi diikat sama batu apa, atau modelnya keluaran desainer mana, itu kan punya nilai tersendiri yang nggak bisa dihargai dengan cuman emasnya berapa gram. Benar. Ya itu betul sih, itu menjadi bisa apa nih udah masuk barang kolektor ya. Benar. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak aneh sih. Kenapa kalau toko tradisional selalu pakai istilah emas bukan emas? Ini agak nggak relate sih sebenarnya. Iya. Biasanya toko emas kayak Tapi benar ya. Tempat lu kan? Iya, toko emas. Iya sama. MAS ya? Iya, MAS. Ya, sama teman tuh nggak sama MAS. Padahal sebenarnya misalnya harusnya Emas. emas gitu kan kayaknya ada ini. Kenapa ya? Itu menjadi misteri bersama sebenarnya. Gue juga belum tahu nih kenapa. Kayak kita bukan generasi itu nih. Mungkin aja. Apa karena nggak tahu juga nih, gue nggak ada bayangan dulu. Bener kenapa ya? Ya berlalu aja begitu ya. Iya, kayak udah Kita tahunya begitu. pelafalannya Kenapa ya? emang dari dulu toko emas. Sebenarnya gue pernah tanya sama teman tapi apa ya? Gue juga nggak tahu. Nggak bisa jawab ya. Iya, benar. Jadi Mungkin ini mohon maaf untuk butuh research lebih dalam untuk hal ini. Nanti kita pun mungkin akan meriset ini. benar harus ini. Langsung pertanyaan selanjutnya. Ini tadi udah dijawab nih, berapa lama investasi emas yang paling cocok? Ini di atas 5 tahun ya, udah dijawab nih. Ideal. Terus lebih baik investasi rumah atau emas? Ini Iya, beda ya. Emas tuh liquid, benar. cepet cairnya. Benar. Jadi kalau yang aman dia cepet cair, walaupun rumah kan naiknya cepet, cuman kan dia nggak cair, Benar. nggak cepet cair ya kalau rumah. Nyari dulu spanduk, Iya. dijual, Bisa laku ya. Next time lah ya, harus berapa bulan. Kalau emas Butuh besok sekarang, juga. Iya, butuh Iya. sekarang. kan hari butuh ini sekarang. bisa langsung gitu betul. Terus kalau gue tanya emas atau rumah, gue pilih emas. Ada dua faktor. Yang pertama gue udah punya rumah. Yang kedua gue bukan toko emas, gue bukan developer rumah. Kalau gue developer rumah kan jawabannya beda. Iya benar. Tapi kalau menurut gua baik lagi sih ke kebutuhan kita masing-masing. Tapi kalau gua disuruh pilih rumah atau emas, ya gua split lah. Jadi untuk jangka panjang ini uang yang nggak boleh dikotak-atik nih, yang gua beli rumah karena gainnya sudah pasti ada per tahun. Kalau misalnya ini untuk yang sebagian misalnya untuk dana darurat kayak yang investasi tapi yang butuh yang harus liquid gitu ya. Harus liquid ya. Sewaktu-waktu bisa buat jadi dana darurat itu emas. Ya, itu betul Jadi sih. tergantung dari kebutuhan kalian. Kalian butuhnya memang dana tersebut nggak nganggur gitu, dana nganggur atau dana tersebut ya masih menjadi dana darurat, itu bisa diinvestasiin ke emas sih kalau menurut gue. Udah sih itu doang. Udah selesai. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih banget nih udah datang nih. Iya, kita Iya, juga terima kasih banget. Mas. Udah diundang. Kedatangan dua pemilik toko emas, gila. Ilmu-ilmunya luar biasa banget. Ilmu-ilmunya banyak, sharingnya nggak pelit, mengedukasi lah. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat kalian dan buat kita semua. Oke guys, sekian video kali ini. Like kalau kalian suka. Kalau kalian punya ide-ide video apa yang harus gue bikin selanjutnya, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.